berjumpa pemirsa beberapa menit ke depan. Saya Hadi Purwono di Asian TV akan memberikan berita-berita terhangat. Jangan kemana-mana, ikuti terus acara ini. Pemirsa, pada pertemuan kali ini kami akan menyajikan berita-berita terhangat. Di antaranya adalah beberapa kepala keluarga di Desa Gamasan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang terancam kehilangan tempat tinggal. Tempat tinggal yang telah mereka huni selama berpuluh tahun lamanya terancam digusur oleh konglomerat yang secara tiba-tiba menguasai tanah mereka. Tanah dan tempat tinggal yang secara turun-temurun dihuni adalah merupakan peninggalan dari orang tuanya dan kini hampir tidak bisa mereka pertahankan lagi. Mereka cuma bisa berharap kepada para pejabat pemerintah yang berkompeten dapat membantu memperjuangkan hak yang semestinya mereka dapatkan. Ya, terkait dengan pelaksanaan eksekusi pada hari ini, saya pribadi dan juga mewakili teman-teman. Jadi karena proses peradilan sudah berjalan, dan memang perjalanan peradilan seperti itu awalnya memang sudah disampaikan oleh teman saya dengan saya, beliau juga bahwa sertifikat yang semula sebelum ke Tan Sugiharto itu semuanya HM1, HM3, HM4, HM5 dan sertifikat HM7 itu semua tertulis Desa Bandung yang terbit tahun 1970 atas nama Hansuando alias Bandung. Sesuai dengan fakta di Kabupaten Semarang ini belum pernah ada yang namanya Desa Bandung Kecamatan Ambarawa, adanya Bandungan. Tapi setelah peran dari PPAT sementara waktu itu Camat Bandungan, Saudara Nanang Saptianto, kami menempati lahan ini sudah lama sejak orang tua kami masih hidup. Sejak tahun 1946 kami juga membayar pajak dan untuk mendirikan bangunan kami juga mempunyai IMB, izin mendirikan bangunan, yang kami dapat melalui uji persyaratan administrasi yang sesuai peraturan pemerintah. Ungkap Sukro Partono, salah satu korban penggusuran saat ditemui oleh awak media. Dikatakannya ia dan warga yang lain juga heran, tanah yang sudah ditempati secara turun-temurun sejak tahun 1946 tiba-tiba di tahun 1973 muncul sertifikat atas nama Ha Chuan Ho alias Handoyo. Orang yang sama sekali belum pernah dikenal warga ini kemudian muncul dengan menunjukkan bukti 7 sertifikat menyatakan tanah tersebut adalah hak miliknya. Ini yang membuat saya dan warga lain terkejut dan setelah dipelajari bersama ternyata ada kejanggalan dalam sertifikat itu. Bahwasanya dari 7 sertifikat yang ada 2 diantaranya adalah makam umum dan tanah milik warga yang sudah bersertifikat, sehingga sertifikat yang muncul tumpang tindih. Dan yang menjadi kejanggalan lain dari 7 sertifikat tersebut alamatnya tidak menyebut Bandungan tapi Bandung Imbuh Partono. Saya tidak berharap mendapatkan ganti rugi, tapi saya berharap mendapatkan ganti untung dari apa yang selama ini telah kami jaga dan kami rawat bertahun-tahun dan bangunan yang kami bangun dengan tetesan keringat jerih payah saya bersama keluarga. Tolong hargai kami, ungkapnya. Ini bukti dan nyata. Bukti dan nyata. Saya mohon dengan sangat Ketua MA, Badan Pengawas Hukum MA untuk segera menindaklanjuti. Begitu juga PPAT sementara Camat Bandungan sudah menyatakan diri merasa salah. Kenapa polisi tidak segera menindaklanjuti, ditahan? Kenapa kepolisian sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini belum ditindaklanjuti penangkapan yang sudah merasa dirinya salah?
dalam rangka pembuatan akun jualan. Untuk itu saya merasa keberatan dan menolak atas eksekusi yang dilakukan pada siang hari. Sebagai warga Gamasan, Pak ya? Sebagai warga Gamasan, Kelurahan Bandungan. Di sini bukan Bandung, yang ada dalam sertifikat tertera Bandung titik koma. Bandung titik. Tidak ada di sini sertifikat Bandung, adanya sertifikat Bandung. Untuk itu masuk BPN untuk segera membuka langkahnya karena warga berkali-kali tidak pernah muncul. Partono berharap siapapun yang mempunyai kepentingan akan tanah ini, dirinya meminta untuk membuka mata hati dengan memenuhi apa yang seharusnya menjadi haknya. Kami tidak berharap apa-apa kecuali hak yang semestinya adalah milik kami. Tolong hargai jerih payah kami dengan kalian ini memberikan ganti rugi sebesar Rp 200 juta untuk dibagi 5 kepala keluarga. Kalian itu tidak manusiawi dan kalian menganggap kami bukan manusia, tegas Partono meluapkan amarahnya. Di tempat yang sama, Kasto 45 tahun, warga lain yang juga tetangganya yang menjadi korban penggusuran ikut memberikan kesaksian dan mengungkapkan keprihatinannya atas kejadian yang menimpa Sukro Partono yang juga menjadi ketua RW dan sesepuh di kampungnya. Saya perwakilan dari masyarakat warga desa Gamasan, kami ikut prihatin atas apa yang terjadi kepada tetangga dan sesepuh kami. Mereka sangat terzolimi dan tidak mendapatkan keadilan sedikitpun, di mana pejabat-pejabat yang mempunyai peranan sebagai pengayom dan pelindung masyarakat di saat kami sangat membutuhkan. Mereka kenapa tidak ada muncul, seakan tutup mata dan tidak peduli dengan apa yang terjadi. Saya berharap kepada Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, tolong bantu kami memperoleh keadilan, pinta Kasto dengan wajah memerah menahan amarah. Sementara itu, kuasa hukum warga Riki Ananta ST SHMH, Kusumanditio SHMH, Risandi SH, Dedi Setiawan SH, dan Wisnu SHMH mengatakan timnya akan tetap berusaha memperjuangkan hak warga untuk menerima ganti rugi yang sampai saat ini tidak atau belum diterima warga. Daripada warga Gamasan RT 4 2 terkait dengan masalah belum atau tidak diterimanya ganti rugi. Kami rasa di sini masyarakat terkait dengan putusan sangat-sangat menjunjung apapun yang jadi putusan daripada PK kemarin. Masyarakat intinya itu hanya ingin memperjuangkan apa yang menjadi hak. Jadi bukan terkait dengan kepemilikan, tapi memperjuangkan hak atas apa yang mereka miliki. Mereka di sini secara fisik seperti yang sudah disampaikan rekan kami tadi, sejak sebelum kemerdekaan dan masih banyak warga yang di sini sebagai pelaku sejarah di sini mengatakan bahwa mereka menduduki di sini atau menguasai atau menggarap lahan ini sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, sudah sejak lama itu. Bahkan sebenarnya objek ini pernah terjadi beberapa perkara baik pidana maupun perdata. Jadi pernah terkait pidana pernah sampai sidang nanti kemudian dilanjutkan.
terus terkait dengan masalah manipulasi pun pernah, dan semuanya itu mereka tetap dinyatakan sebagai penguasa visi misi. Baru kemarin dengan gugatan di 2017 kemarin dengan nomor perkara 31 PDTG 2019 PN Ungaran, terus berlanjut di tingkat banding, kasasi warga menang, terakhir PK kemarin memutuskan bahwa ini militan Sugiharto. Nah, warga sangat-sangat menghormati PMPD Pusat. Cuman di sini yang ingin warga itu perjuangkan. Warga sangat menjunjung tinggi apapun yang menjadi putusan, dan kami akan memperjuangkan hak yang mereka miliki, karena warga menempati lahan ini sejak sebelum kemerdekaan, ungkap Riki. Objek yang sedang dibongkar ini adalah objek yang memiliki IMB di tahun 87. Yang dikatakan mereka mereka melakukan satu perbuatan melanggar hukum. Tidak berdasar, karena IMB ini telah terbit di tahun 87 ya Pak, sudah. Iya. Itu padahal produk pemerintah juga Pak. Produk pemerintah, mereka berbayar. Oke, siap. Jadi menurut kami, manakala sebuah putusan penetapan eksekusi dilakukan, harusnya melihat dulu apakah ada produk tun di dalamnya. Ya. Jadi manakala terjadi suatu kegiatan eksekusi tanpa membatalkan dulu produk tun yang ada di dalamnya, bagi kami itu adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mereka, pihak pemohon eksekusi. Dan kami akan laporkan kepada Komisi Yudisial terhadap Ketua PN Ungaran yang telah membuat satu penetapan eksekusi. Terima kasih, Terima kasih. Dikatakannya, sebelumnya pun objek tanah yang ada di Desa Gamasan ini juga pernah terjadi perkara, baik pidana maupun perdata. Bahkan perkara pidananya sudah pernah sampai pada di persidangan Pengadilan Negeri Semarang. Ada permasalahan manipulasi. Oke pemirsa, terima kasih telah mengikuti berita ini. Semoga Anda semua sehat, dimurahkan rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila suka dengan acara ini, silakan klik tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi di bawah ini agar tidak ketinggalan berita-berita dari kami selanjutnya. Salam sejahtera semua, saya Hadi Purwono, ASN TV mengabarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.